Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin ini materi waktu SD kalian juga sudah dapat, tapi ini akan kita sempurnakan. Jadi nggak cuma ciri makhluk hidup itu hanya bernapas, bergerak, itu enggak. Jadi ciri makhluk hidup di sini yang pertama, dia pastinya tersusun atas sel. Gitu. Sel itu apa sih? Sel itu adalah unit terkecil dan fungsional yang menyusun tubuh suatu makhluk hidup. Dan yang kedua, biasanya makhluk hidup itu memiliki senyawa DNA dan RNA gitu. Jadi makhluk hidup pasti punya bagian itu ya untuk pewarisan sifatnya. Lalu yang selanjutnya, makhluk hidup juga bernapas dan mengalami respirasi tentunya. Jadi bernapas dan respirasi itu beda ya. Lalu yang keempat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini pasti waktu SD juga sudah pernah belajar ya. Selanjutnya, mengalami proses metabolisme. Jadi metabolisme itu dari makan sampai dia melakukan ekspresi. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ketujuh adalah melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Kedelapan, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dan kesembilan adalah bergerak gitu. Jadi bergerak bebas juga atau bergerak yang seperti tumbuhan juga kan geraknya tidak bebas ya, gerak pasif, itu juga termasuk kategori dari ciri makhluk hidup. Nah, tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari yang paling kecil ya. Kalau yang paling kecilnya itu sebenarnya atom. Tapi untuk biologi kita tidak akan bahas atomnya lebih lanjut, kita mulainya dari molekul. Nah, dari molekul itu nanti akan terbentuk sel. Jadi di dalam sel itu ada organel-organel kecil yang mendukung terbentuknya sel. Jadi sel itu yang tadi dibilang di awal, sel adalah unit terkecil yang menyusun suatu tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sel itu tidak hanya diisi oleh satu organel, melainkan ada beberapa organel atau yang penyusunnya itu kayak semacam molekul yang kompleks gitu. Jadi dari bagian-bagian sel ini bisa kita lihat. Nah, ada 3 bagian utama dalam sel. Yang pertama adalah membran sel. Ya, membran sel itu adalah untuk melindungi sel. Yang kedua adalah sitoplasma atau cairan sel itu sendiri. Dan yang ketiga adalah inti sel. Inti sel ini adalah yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh sel. Jadi kalau diibaratkan dengan manusia itu, inti sel itu seperti bagian otaknya atau prosesornya kalau pada komputer. Nah, dari sel yang tadi berkumpul, maka dia akan membentuk suatu jaringan. Jadi sel-sel yang bentuknya sama, fungsinya sama itu akan bersatu sehingga membentuk suatu jaringan. Jadi kalau kita simpulkan, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi yang sama. Selanjutnya adalah organ. Nah, kalau organ ini tadi adalah gabungan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contoh kayak organ pernapasan, kita punya paru-paru, organ pencernaan, kita punya lambung gitu. Nah, nanti jika organ itu bekerja, dia tidak mungkin bekerja sendiri. Biasanya akan melibatkan organ-organ lain sehingga membentuk satu kesatuan yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, di sini di gambar ini itu ada sistem organ pernapasan. Jadi tidak hanya didukung oleh paru-paru. Jadi dimulai dari hidung, lalu nanti tenggorokan sampai ke paru-paru, semuanya itu akan membentuk satu kerjasama sehingga terbentuklah sistem organ. Yang selanjutnya adalah individu. Jadi sistem organ tadi nih, jadi dalam satu individu pasti satu organisme itu ya nggak cuma disusun oleh satu sistem organ, pasti ada macam-macam. Seperti contohnya ibu sebagai manusia itu pasti punya sistem organ
pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekspresi, reproduksi, sampai koordinasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan membentuk satu individu. Jadi individu itu kita sebut sebagai makhluk tunggal, ya. Itu bisa berupa organisme, baik yang itu terdiri dari satu sel atau uniseluler, bisa juga terdiri dari beberapa sel atau multiseluler. Nah, dari beberapa individu tadi nggak mungkin hidup sendiri, mereka pasti akan berkumpul dengan sesamanya. Ini kalau di gambar ini Ibu contohkan itu dengan gajah. Jadi satu gajah itu kita sebutnya individu, sedangkan kalau gajahnya banyak itu kita sebutnya populasi. Jadi populasi adalah kumpulan individu yang berkumpul di satu tempat tertentu pada waktu yang sama. Selanjutnya ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah gabungan dari beberapa populasi yang menempati wilayah yang sama dan saling berhubungan. Nah, populasi di sini kayak tadi kan contohnya gajah. Kalau gajahnya satu individu, kalau gajahnya sekumpulan tadi itu kita sebutnya populasi. Nah, kalau di gambar yang ini, nah itu gajahnya dengan hewan-hewan lain di hutan gitu ya, itu kita sebut dengan komunitas. Nah, selanjutnya nanti ada ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu adalah interaksi dan hubungan saling mempengaruhi antara satu organisme, bisa berupa komponen biotik dengan lingkungannya, yang kita sebut dengan komponen abiotik. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat di situ ada gajah yang menempati satu ekosistem. Di situ kita lihat ekosistem padang rumput seperti savana juga ya. Nah, selanjutnya adalah bioma. Nah, kalau bioma ini adalah satu komunitas utama dunia yang lebih besar dan biasanya dikelompokkan berdasarkan vegetasi dominan yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, nanti bioma sendiri itu ada berbagai macam, ada bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, padang rumput, savana, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Nah, untuk materinya itu nanti kita akan lanjut dengan permasalahan biologi di masing-masing tingkatan. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang permasalahan biologi di tingkat sel. Nah, untuk masalah di tingkat sel biasanya contohnya tuh kalau pada soal-soal adalah degenerasi sel atau kanker atau sel tumor atau sel mutan. Ada juga contohnya adalah autoimun dan kerusakan pada sel. Bisa juga kayak penyakit sickle cell anemia. Nah, itu adalah permasalahan di tingkat sel. Jadi kalau misalkan permasalahan di tingkat sel ya hanya di selnya aja yang bermasalah gitu. Lalu di tingkat jaringan contohnya adalah permasalahan pada otot, ada masalah penyakit otot misalkan, atau sindrom Parkinson, atau bisa juga penyakit pada tulang, jaringan tulang misalkan persendian dan lain-lain. Nah, untuk permasalahan di tingkat organ ini yang paling gampang kita lihat, kayak misalkan ada orang sakit TBC gitu, itu berarti permasalahan biologi di tingkat organ, karena TBC itu hanya menyerang daerah paru-paru, atau orang yang terkena penyakit hepatitis atau usus buntu. Nah, itu hanya meliputi organ gitu, tidak sampai ke sistem organ. Nah, kalau masalahnya di sistem organ, contohnya itu kayak penyakit stroke. Nah, kalau dalam stroke itu kan yang dipermasalahkan itu nggak cuma di selnya saja, tidak cuma di jaringannya saja atau organnya saja, tapi keseluruhan kalau di sistem organ itu. Jadi kayak stroke itu kan yang
rusak adalah bagian pembuluh darah. Kalau kita lihat kan pembuluh darahnya doang itu bagian dari organ atau jaringan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia stroke itu melibatkan banyak organ, baik itu dari organ geraknya, mungkin dari sarafnya dan lain-lain. Terus adalah penyakit jantung koroner. Nah, itu adalah sistem organ. Kenapa sistem organ? Karena itu tidak hanya melibatkan organ jantungnya saja, melainkan pembuluh darah juga. Karena jantung koroner biasanya disebabkan karena adanya penumpukan kolesterol jahat atau lemak jahat yang ada di dalam pembuluh darah, termasuk di darahnya juga, sehingga merusak si organ jantungnya itu gitu. Nah, terus selain itu ada permasalahan di tingkat individu. Nah, kalau di tingkat individu contohnya adalah penyakit komplikasi gitu, atau permasalahan mental seseorang, itu juga bagian dari permasalahan di tingkat individu. Lalu nanti ada lagi permasalahan di tingkat komunitas seperti kerusakan lingkungan, komunitas sekolah misalkan, atau nanti ada juga permasalahan di tingkat ekosistem. Biasanya ada kerusakan ekosistem, misalkan perairan, danau tercemar oleh eceng gondok. Nah, itu juga termasuk permasalahan di tingkat ekosistem, karena efeknya tidak hanya merugikan oleh satu makhluk hidup, melainkan beberapa makhluk hidup yang mendiami ekosistem tersebut gitu. Nah, untuk masalah yang lebih besar lagi, untuk bioma dan biosfer, itu sekarang masalah kita semua, yaitu global warming, dan itu sampai saat ini belum selesai permasalahannya. Jadi untuk belajarnya itu jadi lebih gampang kalau kita sudah tahu definisinya yang tadi sebelumnya, sehingga nanti untuk kita amati di sekitar kita masalahnya apa aja sih, lalu kita kaitkan dengan teori yang tadi, maka kalian akan lebih mudah memahami materinya. Sekian presentasi pelajaran biologi untuk ruang lingkup biologi. Ini baru part 1-nya. Untuk part 2-nya nanti silahkan kalian simak video minggu depan. Jadi minggu depan Ibu akan update lagi terkait video untuk metode ilmiah dan keselamatan kerja di lab. Jadi jika kalian ada yang belum dipahami, silahkan tanya di komen yang ada di bawah, dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalkan Ibu lupa untuk ngasih tahu, kalian sudah dapat notifikasi langsung dari YouTube. Selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua terhindar dari COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.